Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan Kesultanan Utsmaniyah, yang merupakan kota terbesar yang termakmur di Eropa, yang sekarang bernama Istanbul. Sekurang-kurangnya sejak abad ke-10, yang berasal dari kata Yunani Istimbolin, artinya dalam kota, ke kota, atau ke kota besar itu. Hal ini mengacu kepada mega dan besarnya Konstantinopel, sehingga dapat disebut sebagai kota itu. Dalam dokumen-dokumen resmi dan cetakan mata uang logam, nama Konstantinopel tetap dipertahankan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada 1453 setelah kota itu ditaklukkan. Konstantinopel diganti dengan nama Istanbul ketika Republik Turki didirikan. Secara resmi, pemerintah Turki berkeberatan atas penggunaan nama Konstantinopel dan meminta agar menggantinya dengan Istanbul. Konstantinopel terkenal dengan pertahanannya yang sangat kuat. Meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa, Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus. Di atas situs sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, kemungkinan besar sekitar 671 hingga 662 sebelum Masehi. Muhammad Al-Fatih. Dialah pemuda itu yang bermakna sang penakluk. Merupakan gelar yang diterima karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, benteng terkuat di dunia pada kala itu. Nama aslinya adalah Mehmed bin Murad. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humayfalidah Hatun. Hal ini sesuai tradisi Utsmani, di mana pangeran yang sudah cukup umur akan diutus untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Muhammad Al-Fatih dikirim untuk memerintah Amasya pada saat usianya masih 11 tahun. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya Muhammad Al-Fatih. Di antaranya adalah Molla Ghurani, Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah, salah satu ulama berpengaruh kala itu, juga menjadi guru dan orang dekatnya. Ini membuatnya sangat mempengaruhi Muhammad Al-Fatih sejak usia muda, terutama dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. Dia sangat unggul di antara teman sebayanya dalam banyak keilmuan. Pada Agustus 1444, setelah mengadakan perjanjian damai dengan sebuah wilayah, Murad II memilih turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pun naik tahta Kesultanan Turki Ottoman di usia 12 tahun. Ia memerintah dengan banyak dibantu oleh Perdana Menteri dan orang-orang terdekatnya. Hal ini karena usianya yang sangat muda. Pada masa awal kekuasaan, Kesultanan Utsmaniyah diserang oleh orang-orang Hongaria di bawah pimpinan John Hunyadi. Pada saat itu, pasukan Hongaria melanggar perjanjian dan menyerang Muhammad Al-Fatih karena dipengaruhi oleh utusan Paus Martinus V, yaitu Kardinal Julian Cesarini. Muhammad Al-Fatih memohon kepada ayahnya agar naik tahta kembali
karena tidak siap menghadapi pasukan Hongaria. Meski sempat menolak, Murad II kembali naik tahta pada 1446 dan memimpin hingga akhir hayatnya pada 1451. Sepeninggal ayahnya, Murad II, Muhammad Al-Fatih yang telah berusia 19 tahun kembali memegang tampuk kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Saat Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta pada 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Di tepi selat Bosporus bagian Asia, telah berdiri benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Muhammad Al-Fatih menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisari yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Pembangunan ini menjadikan Utsmani memiliki kendali penuh atas selat Bosporus. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 pasukan Ottoman, artileri, dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulat sabit untuk menghadang bantuan untuk Konstantinopel dari laut. Kurang lebih 825 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi?" Nabi menjawab, "Kota Heraklius, Konstantinopel." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Hadis riwayat Imam Ahmad 4/235, Bukhari 139. Pada awal April 1453, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menyerang Konstantinopel dan mengepungnya. Pengepungan ini berlangsung selama 53 hari, sampai akhirnya Konstantinopel jatuh pada 29 Mei 1453. Peristiwa penaklukan ibu kota Romawi Timur ke tangan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh seorang pemuda berusia 21 tahun pada tanggal 29 Mei 1453 merupakan peristiwa penting yang merupakan salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Pada dini hari tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih bertahajud berjamaah, dilanjutkan dengan khutbah yang tercatat sampai dengan sekarang. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang yang lemah, tak berdaya, yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Pada saat Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel, dia berkata, "Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada para mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku."
Alasan penaklukan Konstantinopel itu sendiri adalah untuk meruntuhkan dominasi Kekaisaran Bizantium dan menegaskan kekuatan Islam, sekaligus menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan tersebut. Kaisar Konstantin XI sebagai pemimpin Konstantinopel sebenarnya mendapatkan bantuan dari para pembelot Ottoman dan Vatikan. Namun, mereka tetap tidak kuasa membendung kekuatan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Setelah Konstantinopel jatuh ke Ottoman, Muhammad Al-Fatih mengerahkan pasukannya ke Provinsi Morea di Peloponnesos pada 1461. Penaklukannya pun terus berlanjut sampai ke Serbia, Albania, hingga Crimea. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengubah Hagia Sophia yang semula adalah basilika ortodoks menjadi masjid. Dia juga memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, juga membangun istana baru, untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan. Ottoman mulai mengonsolidasikan kerajaannya dengan membentuk pemerintahan. Pengadilan kerajaan diisi oleh para pejabat yang hanya setia kepada sultan dan membolehkannya menggunakan otoritas dan kekuasaan besar. Begitu pemerintahan terpusat dibentuk, Sultan Muhammad Al-Fatih dengan hati-hati menunjuk para pejabat yang bisa membantu mewujudkan agendanya. Agar pemerintahannya tidak terlalu absolut, Muhammad Al-Fatih juga mendelegasikan wewenang dan fungsi pemerintahan yang besar kepada para pembesarnya sebagai bagian dari kebijakan. Semasa kepemimpinannya, Muhammad Al-Fatih meninggalkan banyak kemajuan. Beberapa peninggalannya yaitu Masjid Fatih dan Istana Topkap. Pada tanggal 3 Mei 1481, Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia setelah sebelumnya jatuh sakit hingga harus dirawat beberapa hari. Jasadnya dikebumikan di kompleks Masjid Fatih di Istanbul, Turki. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.